Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mencoba kembali untuk melakukan eksplorasi dan analisa dataset Summer Olympic Medals yang diambil dari tahun 1976 sampai 2008. Dataset ini bisa kalian download dari Kaggle. Bisa dilihat di sini sudah saya masukkan untuk link Kaggle-nya dan juga link datasetnya. Nanti akan saya masukkan ke kolom deskripsi agar teman-teman semua juga bisa mencobanya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita import datasetnya dahulu. Di sini sudah saya masukkan beberapa sintaks untuk import library pandas dan juga sintaks untuk pembacaan datasetnya. Jadi bisa langsung kita coba baca saja, kita cek isi dari dataset ini. Nah, ini ya teman-teman bisa dilihat. Jadi dari dataset ini terdiri dari beberapa kolom, ada city, year, sport, disiplin, event, atlet, gender, country code, country, event gender, dan medal. Ya, kemudian kita akan coba untuk melakukan sedikit filtering dari kolom-kolom yang akan kita munculkan untuk nantinya kita analisa. Di sini kita coba-coba dahulu ya. Kita coba beberapa fitur dari Google Colab ini yang bisa kita explore nantinya. Pertama coba kita lakukan filter kolom. Satu kolom yang bisa kita munculkan. Kita bisa coba dahulu memunculkan hanya kolom city saja. Nah ini ya, kalau kita memfilter satu kolom dengan bracket satu ini, maka nanti hasilnya akan menjadi series seperti ini. Datanya tidak terlihat rapi. Kemudian kita akan coba menggunakan double bracket untuk memunculkan datanya dengan format data frame agar lebih enak buat dilihat karena akan berbentuk table. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat perbedaannya antara yang di atas ini berbentuk series dan juga yang di bawah ini berbentuk data frame. Jadi datanya sudah lebih enak dilihat karena sudah rapi dengan format tabel seperti ini. Kemudian dengan format data frame kita juga bisa memunculkan beberapa kolom untuk kita filter mana-mana saja kolom yang akan kita munculkan. Sebagai contoh kembali, kita bisa memunculkan 3 kolom. Misalnya kita akan munculkan kolom city, atlet, dan juga gender mungkin ya.
Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Dengan menggunakan double bracket seperti ini, kita bisa langsung melakukan filter dari kolom mana saja yang akan kita munculkan, dan akan menjadi bentuk data frame di mana output yang dihasilkan itu sudah berbentuk tabel, sehingga lebih rapi dan lebih mudah untuk kita baca. Nah, dari ketiga contoh ini, kita bisa coba untuk melihat data type apa saja dari variabel yang sudah kita bikin sebelumnya ini. Kita sudah mencoba membuat 3 variabel A, B, dan C. Penting untuk kita mengetahui tipe data dari variabel yang kita buat, karena setiap fungsi dari data type itu akan berbeda untuk data series dan data frame. Untuk mengetahui tipe datanya, kita bisa menggunakan syntax type. Kita langsung coba saja. Nah, jadi ini ya teman-teman. Di sini terlihat bahwa pada variabel A merupakan data series, dan pada variabel B dan C merupakan data frame. Hal ini dibedakan dari bracket yang kita gunakan. Jika satu bracket seperti ini, maka akan menghasilkan data series. Dan jika kita menggunakan dua bracket, maka akan menghasilkan data frame. Oke, kemudian kita bisa coba untuk melihat jumlah baris dan kolomnya dari dataset ini. Kita bisa menggunakan shape untuk mengetahuinya. Nah, jadi seperti ini saja yang muncul. Bagian depan ini adalah baris, dan bagian yang sebelah ini adalah kolomnya. Jadi bisa diketahui bahwa dataset ini memiliki 15.433 baris dan 11 kolom. Untuk memunculkan keseluruhan data yang lebih lengkap, kita bisa menggunakan syntax info agar semua informasi yang kita butuhkan bisa muncul keseluruhannya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di sini bisa langsung muncul semua. Kita bisa mengetahui range indeksnya ini, dan dapat di sini juga muncul ada 15.433 baris dengan indeks dimulai dari 0 sampai baris ke 15.432. Kemudian dari sisi kolomnya juga kita bisa terlihat jelas ya, bahwa memiliki 11 kolom dimulai dari indeks 0 sampai 10, dan nama kolomnya juga muncul mulai dari kolom city sampai terakhir medal. Kemudian di sini juga ada informasi non-null count. Jadi bisa mendeteksi langsung jika ada data null dari setiap barisnya. Kalau kita lihat di sini, terdapat 15.000
316 non-null, sedangkan dari jumlah baris yang ada itu sebenarnya ada 15.433, sehingga terdapat null pada beberapa baris. Karena null ini sedikit, kita bisa abaikan saja, nantinya kita bisa hapus langsung. Kemudian di bagian kanan ini terdapat data type. Jadi tiap kolomnya ini sudah diketahui data type-nya. Seperti city ini ada objek, year-nya ini masih data type-nya float, kemudian sisa lainnya juga objek semua. Nah, di bawah sini juga sudah ada rangkumannya, di mana terdapat 1 data float dan 10 data objek. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya dari informasi di atas, bahwa terdapat sedikit data null, sehingga bisa kita langsung hapus saja karena datanya sedikit. Kita bisa menghapus keseluruhan data null itu menggunakan drop NA. Nah, begini ya, cukup simple. Kita bisa coba cek lagi infonya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Nilai nol tadi sudah kita hapus semua, sehingga menyisakan 15.316. Nah, di sini juga sama, total barisnya ada 15.316. Jadi bisa dipastikan bahwa keseluruhan data kita sudah terisi semua dan tidak terdapat nilai nol, sehingga akan mempermudah dalam kita analisa nantinya. Nah, kalau kita lihat di sini, pada kolom year diketahui bahwa tipe datanya adalah float, di mana untuk data tahun itu baiknya kita rubah menjadi integer. Sebenarnya kita bisa merubah data year ini menjadi data date time, tapi karena memang yang diketahui hanya tahunnya saja, dan untuk mempermudah nanti kita analisa, tidak masalah jika kita merubahnya menjadi integer. Nah, ini sudah sukses ya. Datanya sudah berubah menjadi integer. Kita cek saja langsung di info lagi. Nah, di sini sudah terlihat datanya sudah menjadi integer dari sebelumnya float. Untuk melihat perubahannya, kita bisa juga melihat langsung di datasetnya. Kita menggunakan sintaks head saja. Kita munculkan dikit saja untuk melihat perbedaannya. Nah, ini ya. Ini di kolom year ini sudah menjadi integer. Sebelumnya kalau kita lihat ini, sebelumnya masih float, di mana ada titik komanya di belakang. Karena tahun ini datanya absolut, jadinya tidak ada koma di belakang ya, karena tahun ini pasti.
sehingga lebih baik kita ganti integer saja. Oke. Kemudian dari beberapa data yang sudah kita cek tadi di atas, diketahui bahwa datasetnya sudah cukup baik, di mana sudah tidak ada nilai nol, serta data type-nya sudah kita sesuaikan. Kemudian kita bisa melanjutkan untuk melakukan sedikit exploratory data analysis atau basic analysis untuk mengetahui general dari datasetnya. Kita bikin section baru saja. Nah, pertama-tama mulai dari yang simple saja. Kita bisa coba untuk mengecek jumlah gendernya. Jadi karena gender ini hanya terdiri dari dua variabel man or woman, jadinya bisa kita cek langsung total yang perempuan berapa dan yang laki-laki berapa. Kita bisa menggunakan syntax value counts. Nah, seperti ini hasilnya ya. Di mana diketahui bahwa jumlah perempuannya ada 5.928 dan jumlah laki-lakinya ada 9.388. Di sini saya masukkan ascending true. Jadi diurutkan dari yang terkecil, dan drop NA-nya false karena sebelumnya sudah kita hapus semua NA-nya. Jadi kita isi false saja. Kemudian kita bisa coba melakukan sorting. Kita bisa melakukan sorting dari nama atletnya. Coba kita lakukan analisa dengan pertama-tama mengurutkan dari nama dari atletnya tersebut, dari A sampai Z. Nah, seperti ini ya. Ini kita urutkan dari namanya yang huruf A sampai yang terakhir Z. Namun di sini ada yang terakhir lagi karena di sini menggunakan simbol. Jadi ditaruh di paling akhir. Kemudian karena kita akan melakukan analisa selanjutnya dengan urutan abjad, dengan menyesuaikan urutan abjad dari nama atletnya, kita perlu melakukan in place dari source values tersebut agar kedepannya saat kita analisa yang lainnya urutannya tidak berubah.
Nah, untuk nama atlet sudah kita setting agar tetap berurutan. Kemudian kita juga bisa melakukan tambahan filter kolom lainnya. Misalkan kita akan melakukan sorting. Selain nama atlet, kita akan melakukan sorting untuk sportnya. Nah, jadi gini ya teman-teman hasilnya. Dimana karena yang awal kita sudah melakukan sorting untuk nama atlet dan kita sudah tetapkan untuk kemudiannya dengan in place. Jadi hasil dari sortingnya kita akan mendahulukan nama atletnya dahulu yang berawalan dengan huruf A. Kemudian diikuti dengan nama dari sportsnya. Jadi nantinya juga kita bisa ketahui bahwa dari nama atlet ini mungkin saja dia pernah melakukan beberapa kali olimpiade. Jadinya bisa muncul lebih dari satu kali pada baris ini. Contohnya saja ini, Zikina. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dia pernah ikut pada tahun 2000, kemudian ikut lagi pada tahun 2004. Oke, kemudian kita bisa melakukan pengecekan lagi pada medalnya. Kita pastikan bahwa pada kolom medal ini seharusnya kan terdapat hanya tiga variabel, yaitu gold, bronze, dan silver. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah datanya sudah sesuai atau mungkin ada data lain yang salah input ataupun typo. Jadi perlu kita pastikan juga bahwa data yang ada di dalam kolom medal ini sudah sesuai. Kita bisa menggunakan sintaks unik. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi hanya terdapat tiga data saja, yaitu gold, bronze, dan juga silver. Nah, kita bisa mengecek data dari beberapa atlet ini berdasarkan indeksnya. Kita coba filter indeks mana saja yang memiliki medal gold. Nanti hasilnya akan berupa boolean true or false. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa mengetahui indeks mana saja yang memiliki medal gold. Tapi kalau seperti ini nih kurang informatif ya, karena ambigu dan tidak jelas. Kita tidak bisa membandingkan langsung dari kolom-kolom yang lain, mulai dari nama atlet mana saja yang
berhasil mendapatkan gold, mana saja yang berhasil mendapatkan silver, seperti itu. Jadi kita coba bandingkan langsung, di mana dari bisa jadi gender, karena nama ini sangat banyak untuk kita filter. Kita coba dari gendernya saja, mana saja gender laki-laki yang mendapatkan medal gold, seperti itu ya. Nah, jadi ini ya hasilnya teman-teman. Di sini kita lakukan filter, di mana hasil yang harus muncul adalah medal hanya yang mendapatkan gold, dan juga di mana gendernya adalah laki-laki. Nah, kalau kita melakukan filter seperti ini, maka hasil yang didapat juga sangat informatif. Kita bisa mengetahui mulai dari nama atlet, kapan tahun berlangsungnya, di mana, kemudian dari disiplin lombanya apa saja, eventnya apa, seperti itu. Selain itu juga kita bisa melakukan filter yang spesifik. Mungkin kita bisa coba untuk melakukan filter dari nama atlet. Jadi kita bisa mengetahui dari satu atlet itu dia berapa kali mengikuti olimpiade dan berapa kali memenangkan untuk mendapatkan medal gold atau silver dan lainnya. Nah, karena di sini kita tidak tahu nama lengkapnya dari keseluruhan nama atletnya, kita coba menggunakan konten saja. Kita ambil salah satu nama sebagai contoh. Ini cuma satu ya, coba kita cari data lainnya lagi. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa melakukan filter dari nama atletnya langsung. Jadi kita bisa mengetahui bahwa atlet ini sudah ikut berapa kali dalam perlombaan apa saja dan memenangkan medal apa saja. Oke, selain itu kita juga bisa melakukan filter. Kita bisa coba yang lainnya ya. Karena di sini sangat banyak kolomnya, kita bisa mencoba. Kita coba untuk mencari mana saja yang mendapatkan medal gold dari gender laki-laki
Mungkin kita bisa filter lagi dengan kotanya. Di sini ada city ya. Ya, kita coba saja. Kita nanti lihat hasilnya apa. Nah, jadi munculnya seperti ini. Ini kota berlangsungnya Olimpiade. Di mana akan dimunculkan? Yang dimunculkan hanya jika terdapat atlet yang mendapatkan medal gold dan atlet itu adalah laki-laki. Jadi di kota-kota ini yang memiliki atlet laki-laki yang mendapatkan medal gold. Seperti itu. Kemudian nih sports ini kita juga bisa melakukan pengecekan kita total dari keseluruhan event ini. Sports mana sajakah yang memiliki banyak banyak atlet. Jadi kita bisa melihat sports apa saja yang peminatnya banyak dan yang peminatnya paling sedikit. Seperti itu ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi terlihat mana saja perlombaan yang diminati, yang memiliki banyak peminat dan banyak atlet-atletnya. Di sini terlihat yang terbanyak itu adalah aquatics sebanyak 2.210 dan yang paling sedikit ini di atas. Triathlon ini hanya 18. Jadi sepanjang tahun itu hanya diikuti 18 atlet. 18 kali juga. Sedangkan aquatics ini sangat banyak sampai 2.210. Kemudian kita coba bisa cek lagi. Kita bisa melakukan filtering dari beberapa kolom. Kita coba lagi untuk atlet yang mendapatkan medal gold, gender laki-laki. Kemudian kita mungkin bisa melakukan filter dari sportsnya ya. Karena ini sportsnya sangat banyak. Nanti kita ambil salah satu lah saja. Mungkin kita ambil yang badminton.
Ya, jadi kira-kira seperti ini. Kita filter berdasarkan medalnya, yaitu gold, kemudian gendernya laki-laki, dan sportnya badminton. Nanti kalau teman-teman mau melakukan filter dengan kolom lainnya bisa juga ditambahkan di belakangnya nih, bisa sampai panjang agar lebih spesifik apa yang dicari. Kemudian untuk mempermudah kita bisa melakukan sort values agar agar data yang muncul juga berurutan. Kita coba sort berdasarkan nama atletnya saja ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oh, ini sudah muncul keseluruhan datanya, di mana kita filter berdasarkan medalnya ini, yang mendapatkan gold medal dengan gendernya laki-laki semua, dan juga dari sportsnya ini badminton. Kemudian kita urutkan berdasarkan nama. Jadi di sini urut ya, dari B, G, H, K, L di sini. Nah, di sini kita bisa mengetahui banyak informasi yang bisa kita dapat. Dari Indonesia, kita bisa cek yang dari Indonesia ini. Ada Alan mendapatkan gol di tahun 92. Kemudian ada Tony Gunawan pada tahun 2000. Ada Taufik Hidayat pada tahun 2004 ini di Athena. Ada Marquis Kido di Beijing tahun 2008. Kemudian ada nih Ronald tahun 96. Ada Hendra Setiawan tahun 2008. Jadi banyak ya. Kita bisa mengetahui semuanya. Ini karena kita filter berdasarkan nama atletnya. Kita juga bisa melakukan filter berdasarkan tahun mungkin agar bisa kita urutkan langsung. Jadi nanti teman-teman bisa rubah di sininya sort values-nya berdasarkan apa? Apakah mau berdasarkan nama atlet ataukah berdasarkan tahunnya atau nama country-nya, seperti itu. Jadi bebas saja. Nanti bisa teman-teman coba-coba. Oke, kemudian kita coba analisa yang lainnya. Di sini kita juga bisa mengetahui negara mana saja yang sudah memenangkan Olimpiade ini. Nanti kita coba filter tahunnya juga. Jadi kita bisa mengetahui negara mana yang banyak mendapatkan medali. Kita filter berdasarkan country code saja, yang lebih simpel. Di sini coba kita filter ya. Kita tidak menunjukkan semua, kita mulai coba dari tahun sini kan 1976.
Kita mulai tahun mungkin 1998 sampai tahun 2008. Nah, jadi seperti ini ya saja. Kita filter 10 saja ya, agar tidak terlalu banyak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sejak tahun 98 sampai 2008, negara yang paling banyak memenangkan Olimpiade itu adalah USA. Sejumlah 827. Oke. Jadi mungkin seperti itu saja teman-teman. Di sini kalian juga bisa coba-coba ya untuk melakukan filtering datanya. Seperti ini. Nanti ditambah saja ke belakangnya, bisa dicari yang lebih spesifik tergantung keperluannya apa. Sehingga bisa memunculkan data yang lebih informatif dan lebih detail. Oke, seperti itu saja teman-teman. Untuk nextnya kita akan coba untuk melakukan plotting. Jadi kita bikin beberapa visualisasi sederhana agar data yang kita analisa ini lebih informatif dan lebih mudah dipahami. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.